Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farafita Novialda dari kelas 1H, Fakultas FKIP, Program Studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia. 2. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan. 3. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia. 4. Siswa dapat mengidentifikasi organ peredaran darah manusia. 5. Siswa dapat mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah manusia. Organ pernapasan manusia. Bernapas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Kegiatan bernapas membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung merupakan jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Tenggorokan merupakan persimpangan rongga mulut dan rongga hidung. Paru-paru merupakan sekumpulan gelembung alveolus terletak di dalam rongga dada di atas sekat diafragma. Gangguan pernapasan. Seiring kemajuan zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan, maka dibangun berbagai pabrik. Tempat yang dulunya pepohonan berubah menjadi bangunan pabrik. Pembangunan pabrik akan mengurangi jumlah oksigen. Asap pabrik atau kendaraan bermotor, karbon monoksida dihasilkan dari kendaraan bermotor. Bila terhirup akan menghalangi darah mengikat oksigen. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Akibat tubuh akan kekurangan oksigen untuk proses pembakaran. Akhirnya kita merasa sesak napas. Cacing bernapas menggunakan kulit. Pada permukaan kulit terdapat banyak pembuluh darah. Cacing dapat secara berlangsung menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida melalui kulit. Ikan adalah hewan yang hidup di dalam air. Hewan air bernapas menggunakan insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang. Letak insang adalah di samping kanan dan kiri kepala. Insang dilindungi oleh tutup insang. Proses pernapasan pada ikan yaitu air ke rongga mulut sementara tutup insang menutup. Organ pencernaan makanan manusia. Proses pencernaan makan semua makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan berfungsi untuk tumbuh dan berkembang. Sari makanan dapat menghasilkan energi dan memperbaiki sel. 1. Pencernaan makanan secara mekanis. Proses mekanis terjadi dalam mulut dan kerongkongan. Proses ini dilakukan melalui gigi yang kuat saat melewati kerongkongan. Makanan diremas-remas oleh dinding kerongkongan. 2. Pencernaan makanan secara kimiawi. Proses kimiawi terjadi di mulut, lambung, dan usus. Proses dilakukan oleh enzim. Susunan alat pencernaan. Rongga mulut yaitu gigi, lidah, dan air liur. Gigi berguna untuk menghaluskan yang kasar. Kerongkongan merupakan saluran penghubung rongga mulut dengan lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung makanan akan diaduk-aduk oleh dinding lambung. Usus 12 jari. Karena panjangnya kira-kira 12 jari orang dewasa. Hubungan makanan dan kesehatan. Makanan bergizi. 1. Karbohidrat. 2. Lemak. 3. Protein. 4. Mineral. 5. Vitamin. Organ peredaran darah manusia. Alat peredaran darah di dalam tubuh adalah sebagai berikut. 1. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi manusia. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh atau sebaliknya. Gangguan organ peredaran darah. 1. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah diukur dengan alat tensimeter. Orang normal tekanan darahnya adalah sekitar 120/80. Bila melebihi angka tersebut disebut hipertensi. Sedangkan bila lebih rendah dari 120/80 disebut tekanan darah rendah. 2. Penyakit jantung bawaan. Penyakit ini sudah
dideritai sejak bayi dalam kandungan, biasanya berupa kelainan pada kutub jantung akibat darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Aterosklerosis adalah penyempitan pembuluh arteri karena penimbunan lemak. Timbunan lemak berbentuk kerak pada dinding arteri. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.